Judul, Godaan Tetangga Cantikku, episode 6. Setelah aku berada di ruang rawat inap, Mas Anwar datang bersama wanita bernama Tiara. Ia berjalan beriringan dengan suamiku. Sesekali kulihat dia memegang tangan Mas Anwar. "Nita, kalau kamu butuh sesuatu bilang pada Mas, ya?" Aku menatap tajam ke arah Tiara dengan tangan yang masih memegang lengan suamiku. "Bisa tidak tangannya nggak usah megang-megang laki orang? Situ kesepian perlu kehangatan. Katanya kerja malam pasti banyak om-om yang menghangatkan bukan? Memangnya belum puas ya? Makanya kawin biar gak mepet-mepet suami orang." Menyindir habis-habisan wanita itu di depan mataku, membuat ia perlahan melepaskan tangannya pada lengan Mas Anwar. "Kamu ngomong apa, sayang?" Aku tak mengerti dengan suamiku ini. Bisa-bisanya dia bertanya pertanyaan yang bodoh. Apa dia tidak merasa tangannya itu dipegang-pegang oleh wanita yang bukan mahramnya? Apa saking menikmatinya sampai lupa anak bini di depan mata? "Aku ngomong Indonesia, Mas." Mengerutkan dahi di saat rasa sakit dan kebahagiaan datang bersama. Kenapa kedua mataku harus melihat pemandangan yang tak menyenangkan? Bisa-bisanya mereka tak menghargaiku. Memangnya aku wanita bodoh yang buta? "Hai, Tiara, ngapain kamu datang ke sini? Pakai acara pegang tangan Mas Anwar. Dia itu suamiku." Membahas lagi akan pegangan tangan membuat aku yang sudah tak terkontrol kini membentak wanita itu. Jadi wanita itu harus punya harga diri, jangan jadi murahan. "Nira, kenapa kamu berbicara seperti itu? Tiara datang ke sini hanya khawatir dengan keadaan kamu. Kenapa kamu malah membentak Tiara? Kasihan dia." Aku yang ingin merasakan ketenangan kini membalas ucapan Mas Anwar. Sudahlah Mas, aku capek ngomong sama kamu. Sudah lelah menahan sakit melahirkan. Sekarang kamu pura-pura nggak peka, jelas-jelas tangan kamu tadi dipegang olehnya." Mencoba menyadarkan lelaki yang pura-pura buta ini membuat aku tak segan-segan asal bicara dan berani. Daripada lemah tersakiti, maaf ya, aku bukan wanita sinetron ikan terbang yang selalu pasrah. Mas Anwar mengusap kasar wajahnya dan berkata, "Tadi itu, Tiara takut kesasar jadi dia pegang tangan Mas." "Alah, sok polos, basi dengarnya," ketusku. Mas Anwar menggelengkan kepala, kemungkinan melihat ucapan dan amarah yang tak terkontrol semakin terlihat meluap-luap. Dia tidak tahu tingkat stres ibu melahirkan itu sangat tinggi. Jika diuji dengan suami, tak mengerti dan juga peka. Alih-alih, banyak ibu-ibu yang terkena baby blues syndrome atau dikenal dengan baby blues adalah suatu gangguan suasana hati atau gangguan psikologis yang dapat dialami oleh bunda pasca melahirkan. Seperti merasa gundah dan sedih yang berlebihan, kondisi ini menyebabkan bunda menjadi mudah marah, sedih, menangis, dan kelelahan tanpa penyebab jelas. Perlahan mulai membaringkan tubuh untuk tidur dan beristirahat karena besok aku harus segera pulang. Hingga di mana Mas Anwar meminta izin padaku. "Sayang, kamu tidur ya dulu. Mas mau antarin Tiara dulu pulang." Dek. Seketika darahku naik ke otak seakan mendidih membuat uap keluar dari kedua telinga dan ingin meledak begitu saja di depan Mas Anwar. "Sayang, kamu izinin Mas ya, nganter Tiara pulang ke rumah?" Tanda tanya. Terlihat wajah memelas Mas Anwar membuat aku kesal. "Tidak Mas." Tegasku tak mengizinkan Mas Anwar mengantarkan Tiara pulang ke kontrakannya. "Kasihan Tiara sayang." Aku mengerutkan bibirku dan berkata, "Siapa suruh dia datang ke sini? Kan dia." Belum perkataan Mas Anwar, terlontar semuanya. Aku kini berkata, "Bela aja terus dia Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Aku habis melahirkan dan butuh ditemani, dan kamu malah mau mengantarkan wanita ini pulang. Kalau dia pulang sendiri kasihan." "Sayang," ucap Mas Anwar, tetap mengatakan rasa kasihan pada gadis yang entah umurnya berapa tahun. Dadaku naik turun menahan emosi yang terus menggebu. Bukannya merasakan ketenangan, Mas Anwar malah membuat hatiku kesal. Bersambung. Lanjut episode 7.